Om Swastiastu. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang strategi operasi. Sebelum kami memulai presentasi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Nikadek Diah Pratiwi dengan NIM 2002-013849 sebagai moderator. Yang kedua, Ketut Intan Tirtawati dengan NIM 2002-013850. Yang ketiga, Inengah Diah Dewitasari dengan NIM 2002-013883. Adapun pokok pembahas, yang pertama, konsep dasar dan peran strategis penetapan lokasi dalam menentukan keunggulan bersaing. Yang kedua, ada faktor-faktor yang menentukan penentuan lokasi. Yang ketiga, ada metode penentuan lokasi, location factor, ranting, center of gravity, technique quiz. Yang keempat, ada tantangan atau isu strategi dalam strategi lokasi. Yang pertama, saya akan membahas tentang konsep dasar dan peran strategi penetapan lokasi dalam menentukan keunggulan bersaing. Pasar dunia berlanjut untuk memperluas dan iklim bisnis global akan mempercepat. Tentunya salah satu keputusan strategis yang sangat penting yang diambil oleh banyak perusahaan, lokasi mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap keseluruhan laba dan risiko perusahaan. Perusahaan mengambil keputusan lokasi relatif jarang. Biasanya karena permintaan telah melampaui kapasitas pabrik yang sudah ada atau karena perubahan dalam produktivitas tenaga kerja, nilai tukar mata uang, biaya atau perilaku setempat. Perusahaan mungkin juga merelokasikan pabrikan mereka atau tanpa fasilitas jasa karena pergeseran dalam demografi atau permintaan kekinian. Selanjutnya, ada pilihan lokasi. Yang pertama, ada memperluas tempat fasilitas yang sudah ada daripada pindah. Yang kedua, ada mempertahankan lokasi yang sudah ada sekarang, sementara itu tetap menambahkan tempat fasilitas di tempat yang lain. Yang ketiga, ada menutup tempat fasilitas yang ada dan pindah ke lokasi yang lain. Selanjutnya, faktor-faktor yang menentukan penentuan lokasi. Faktor-faktor yang menentukan penentuan lokasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, produktivitas tenaga kerja. Ketika memutuskan suatu lokasi, manajemen akan tergoda dengan area yang memiliki tingkat upah yang rendah. Namun, tingkat upah tidak dapat dipertimbangkan oleh mereka sendiri. Seperti Otis Elevator menemukan kapan dibukanya pabriknya di Meksiko. Manajemen harus mempertimbangkan pula produktivitasnya. Kedua, nilai tukar mata uang dan risiko mata uang. Meskipun tingkat upah dan produktivitas akan membuat suatu negara terlihat ekonomis, tetapi nilai tukar mata uang yang tidak menyenangkan akan meniadakan tabungan. Yang ketiga, biaya. Kita dapat membagi biaya lokasi ke dalam dua kategori, nyata dan tidak nyata. Biaya nyata yang biasa disebut dengan tangible cost, yang dapat dihitung atau langsung dikenali secara tepat, meliputi antara lain biaya pelayanan umum, tenaga kerja, sedangkan biaya tidak nyata atau intangible cost lebih sulit ditemukan, meliputi kualitas pendidikan, sikap calon karyawan. Yang keempat, risiko politik, nilai, dan budaya. Risiko politik dihubungkan dengan perilaku nasional, negara bagian, pemerintahan setempat mengenai properti swasta dan intelektual. Penetapan wilayah dan stabilitas pekerjaan akan berfluktuasi. Yang kelima, kedekatan dengan pangsa pasar. Bagi sebagian banyak perusahaan, penempatan lokasi dekat dengan konsumen sangat penting, terutama perusahaan jasa seperti apotik dan restoran. Yang keenam, kedekatan dengan para pemasok.
Lokasi perusahaan dekat dengan bahan mentah dan para pemasok karena yang pertama cepat rusaknya bahan mentah, yang kedua biaya transportasi, yang ketiga dalam ukuran besar. Selanjutnya yang terakhir, kedekatan dengan para pesaing. Baik perusahaan, manufaktur, dan jasa, dua-duanya juga ingin lokasi. Kadangkala mengejutkan dengan dekat dengan para pesaing, ini dinamakan dengan pengelompokan. Sering terjadi ketika sumber daya utama ditemukan dalam kawasan tersebut. Yang ketiga, metode penentuan lokasi atau location factor rating center of gravity technique quiz. Location factor rating terdapat banyak faktor, baik kualitatif maupun kuantitatif, untuk mempertimbangkan dalam pemilihan lokasi. Faktor-faktor ini sangat penting sehingga para manajer dapat menggunakan pembobotan untuk membuat proses keputusan lebih objektif. Metode ini dikenal karena bermacam-macam faktor yang banyak, dari edukasi sehingga reaksi hingga tenaga kerja terampil, dapat dimasukkan secara objektif. Metode pemeringkatan faktor mempunyai 6 langkah sebagai berikut. Yang pertama, kembangkan daftar faktor yang relevan dinamakan kunci keberhasilan. Yang kedua, berikan bobot pada masing-masing faktor untuk mencerminkan pentingnya dalam tujuan perusahaan secara relatif. Yang ketiga, kembangkan skala untuk tiap-tiap faktor, misalnya 1 hingga 10 atau 1 hingga 100 poin. Yang keempat, memiliki skor manajemen pada masing-masing lokasi untuk tiap-tiap faktor dengan menggunakan skala dalam langkah 3. Yang kelima, gandakan skor oleh bobot untuk tiap-tiap faktor dan total skor untuk tiap-tiap lokasi. Yang keenam, buatlah rekomendasi didasarkan pada skor poin maksimum, mempertimbangkan hasil dari pendekatan kuantitatif lainnya. Selanjutnya, Center of Gravity Technique Quiz. Metode pusat gravitasi atau Center of Gravity Technique Quiz adalah teknik matematika yang digunakan untuk menemukan lokasi pusat distribusi yang akan meminimalkan biaya distribusi. Metode ini memperhitungkan lokasi pasar, volume barang yang dikirimkan kepada pasar tersebut, dan biaya pengiriman dalam menemukan lokasi terbaik untuk pusat distribusi. Langkah menggunakan metode ini adalah yang pertama, tetapkan jumlah barang yang dikirim dari lokasi ke gudang distribusi atau yang akan dicari lokasinya tiap periode tertentu. Yang kedua, buka peta, tentukan suatu tempat sebagai titik origin dalam kurung 0,0. Yang ketiga, tempatkan lokasi-lokasi pasar yang dimiliki perusahaan pada suatu sistem koordinat dengan titik origin sebagai dasar. Yang keempat, tentukan koordinat gudang distribusi. Yang keempat, tantangan atau isu strategis dalam strategi lokasi. Industri retail terus berubah seiring dengan perubahan teknologi, perkembangan dunia usaha, serta kebutuhan konsumen. Bisnis retail adalah keseluruhan aktivitas bisnis yang terkait dengan penjualan dan pemberian layanan kepada konsumen untuk penggunaan yang sifatnya individu sebagai pribadi maupun keluarga. Agar berhasil dalam pasar retail yang kompetitif, pelaku retail harus dapat menawarkan produk yang tepat dengan harga, waktu, dan tempat yang tepat pula. Oleh karena itu, pemahaman pelaku retail terhadap karakteristik target pasar atau konsumen yang akan dilayani merupakan hal yang sangat penting. Dalam operasionalnya, pelaku retail menjalankan beberapa fungsi, yaitu membantu konsumen dalam menyediakan berbagai produk dan jasa, menjalankan fungsi memecah maupun menambah nilai produk. Secara keseluruhan, pengelola bisnis retail membutuhkan implementasi fungsi-fungsi manajemen secara terintegrasi, baik fungsi keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, maupun operasional. Sehingga,
Pelaku retail dapat memahami secara penuh tentang lingkup bisnis retailnya, cara strategis pengembangannya, dan manajemen bisnisnya. Kesimpulan, pilihan lokasi meliputi yang pertama, memperluas tempat fasilitas yang sudah ada daripada pindah. Yang kedua, mempertahankan lokasi yang sudah ada sekarang, sementara itu tetap menambahkan fasilitas di tempat lain. Yang ketiga, menutup tempat fasilitas yang ada dan pindah ke lokasi lain. Keputusan lokasi tergantung pada tipe atau jenis bisnis yang dijalankan. Untuk keputusan lokasi industri, strategi biasanya adalah meminimalkan biaya. Faktor yang sangat menentukan penentuan lokasi adalah yang pertama, produktivitas kerja, yang kedua, nilai tukar mata uang dan risiko mata uang, yang ketiga, biaya, yang keempat, risiko politik, nilai dan budaya, yang kelima, kedekatan dengan pasar, dan yang keenam, kedekatan dengan pemasok. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Akhir kata, kami tutup dengan Prama Santi. Om Santi Santi.